ومعلمينا أجمعين، والدنا وأمهاتنا وقرابتنا، وذهب الحقوق علينا ووصول وفروعهم في النار، جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لدى كل حرف كتب يكتب بدل الآخرين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه, ketahui oleh kamu bahwa asal-asal agama Islam itu atau modal dari agama Islam itu yaitulah mengetahui atau mengenal akan Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadat kepadanya Allah itu. Barang siapa berdagang pasti ada modal. Apabila tidak ada modal, tidak bisa berdagang. Jadi sekadar modalnya, sekadar itulah dia mendapat akan faedah atau laba, keuntungan apabila betul-betul melaksanakannya. Maksudnya sekadar ilmu ma'rifatnya kepada Allah, dan dia melaksanakan ma'rifat itu bersungguh-sungguh, sekadar itulah dia diberi Allah Ta'ala laba, keuntungan dunia dan akhirat. Ikhlasnya tinggi, sabar, syukur, tawakal, ridhonya tinggi, husnudzan kepada Allah dan kepada hambanya tinggi, tafwid dan taslimnya kepada Allah tinggi, merasa penjahat-jahatnya daripada semua makhluk sehingga iblis. Dia merasa dirinya lebih jahat dari iblis, dari Fir'aun dan dari lain-lainnya. Itu tawadhu. Semua itu adalah hasil daripada ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa mengetahui yang demikian, tidak ada lagi jalannya hanya mencari tambahan modal. Ilmu-ilmu yang lain, fikih, tasawuf, dan yang lain ilmu alat, rezeki dan pangkat dan lain-lainnya, itu semua adalah keuntungan. Arwah ayah pernah dan sering mengatakan kepada kita, jangan lupa bahwa modal kita selama di dunia ini yang penting 20, wujud sampai mutakalliman. Apapun pekerjaan kita, baik ibadah maupun adat, namun modal jangan kurang dari 20 itu. Apabila modal kurang, niscaya kita repot. Kalau orang modal ma'rifatnya kurang, fikihnya banyak,
dia melaksanakan amal fikih kada bisa ikhlas sempurna. Maka disitulah firman Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak hamba-hamba Allah yang sesat jalan, tapi mereka menganggap bahwa mereka paling bagus. Sulit bagi orang yang merasa bagus untuk memperbagusi, karena dia udah merasa bagus. Yang bisa memperbaiki itu orang yang merasa rusak. Tertipu dia karena ma'rifatnya tidak diperhatikan. Oleh sebab itu 13 tahun junjungan kita dan urang-urang mata kita dan ruh kita dan alam semesta, bahkan wujud kita dan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam 13 tahun menyampaikan perintah Allah kepada dirinya dan kepada alam semesta masalah sifat 20 atau keimanan di Makkatul Mukarramah. Adapun yang lain daripada ilmu yaitu fikih dan lainnya hanya 10 tahun di waktu beliau di Madinah, menunjukkan bahwa sangat pentingnya ilmu ma'rifat. Ayat-ayat yang menunjukkan ilmu ma'rifat sangat banyak dari ayat-ayat yang lain-lain daripada hukum Allah. Kalau kita membaca tafsir secara teliti, walaupun memakai waktu yang panjang, niscaya hasilnya begitu. Demikian menyinggung masalah susunan datu kita kalang raya. Kalau kita perhatikan Sabilal Muhtadin itu, masalah urusan dagang dan lainnya sedikit saja, kada beberapa lambat. Tapi masalah ibadah itu yang paling banyak isinya, menunjukkan bahwa beliau itu menyatakan kepada dirinya, anak cucu dan lain-lain daripada kaum muslimin, pentinglah ibadah. Halal dan haram penting diketahui untuk ditinggalkan yang haram dan subhat dan dikerjakan yang halal. Pembicaraan air saja berapa lembar kertas di sana, masalah air aja, supaya kita jangan sampai mengerjakan ibadah seperti istinja dan seperti membersihkan najis, wudu, mandi wajib. Itu bujur-bujur sahih menurut hukum Allah. Dengan adanya sudah jelas dan terang dan terperinci masalah air mutlak itu. Wali Songo, bagaimana perjuangan beliau? 7 a 9 dari Wali Songo cucunya Rasulullah SAW. Sunan Syarif Hidayatullah Syarban, Maulana Malik Ibrahim Tuban, Maulana Ishaq, Maulana Hasanuddin Bantan, Maulana Ahmad Rahmatullah Ampel, dan lain-lainnya. 8 itu cucunya Rasulullah SAW. Lahmuhu wa damuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Darah dagingnya Rasulullah. Darah dagingnya Rasulullah. Apabila cucu-cucu Rasulullah mengetahui bahwa dirinya adalah darah daging Rasulullah, niscaya inya itu memperhatikan kebersihan dirinya. Kebersihan luar maklum, yaitu jangan menyalahi syariat Rasulullah. Kebersihan di dalam
jangan ada takabur dan lain-lainnya. Celengan, satu celengan daripada bubuhan Al-Aidarus, satu celengan daripada bubuhan pemerintah daerah, satu celengan daripada bubuhan jiran tetangga. Coba kalau dipikirkan, semua nang tiga itu ada isinya, kurang ziarah membuat duit. Padahal samunya anang wayah ini kada pernah berdapat dan mengaji dan menulungi rensidin bahan. Hanya mengaut duitnya aja. Coba pikirkan. Allah memberikan rezeki kepada orang sekarang melewat almarhum Habib Husin Al-Idrus luar batang. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Yuhfadul awlad wa awladul awlad bi ta'atil ajdad. Wallahu yatawalla as-salihin wa huwa yatawalla as-salihin. Nyata di mata kita berataan atau di telinga mendengar hamba. Apakah yang kita lihat dengan mata atau kita dengar dengan telinga atau dengan kedua anggota itu menjadi contoh bagi kita untuk menurut beliau? Beliau dasarnya hanya satu, tidak mencari sahabat selain dari kakeknya, karena kakeknya ini adalah seorang wali besar. Di dalam pikiran beliau kira-kira kalau mencari kawan manusia, kakiku ini manusia juga, kai ini manusia juga, malah lain dari orang banyak. Kada merupakan kai lawan presiden, kada merupakan kai ini lawan menteri keuangan, kada merupakan kai ini lawan ulama-ulama lain. Jadi sidin bulat memilih kai aja. Di mana kai di situ beliau. Allah Ta'ala telah menyatakan lewat Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di awal juz kedua, Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min hatid dalil alaih wa lam yusil ilaihim atau yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaih. Maksudnya Tuhan kada membuka akan karamat wali kepada seseorang. Orang kada bisa merasakan karamat wali kecuali nang wali juga. Si lakinya wali, bininya kada wali, kada merasa karamat laki. Padahal karamat laki itu dimakan, diminum, dipakainya. Harus dikacapnya. Karena ini kada tahu. Jadi kalau sudah Tuhan membukakan lawan kita satu khususiat wali luar biasa, menunjukkan kita sudah termasuk jamaah mereka, kada termasuk golongan daun pisang yaitu kelelawar. Inilah nih kalau golongan mah pemilu yang akan datang mungkin 75 lebih golongan. Jadi begini kada batu aja nang berpartai, kan orang berjual batu itu berpartai ya Allah. Oh ini orang mencari duit pun berpartai juga. Tujuannya kada lain daripada duit. Kamu cari jadin wa malan manahok. Namun tujuan sudah duit, kada mikirakan lawan orang nang kada sing duitan, bujur kada. Sedang arakan adalah mikirakan nang kada makan sehari, kada makan 2 hari adalah dunia mikirakan.
mikirakan di mapa supaya unda dapat kursi, rupanya pada duduk di balang coba merabutakan kursi aja. Kada memikirakan mas kali sumpah jabatan, mengusahakan semaksimal mungkin atau seasam kamal mungkin untuk kesejahteraan rakyat walaupun sorong samsara, tapi yang sebaliknya terjadi sorong nang nyaman-nyaman, rakyat biar samsara. Namun sudah ma'rifat kepada Allah kadada, maka kerjanya yang kayak itulah. Oleh sebab itu, tanya aja riwayat hidupnya orang kata itu, pasti kada pernah sekolah agama. Adapun Rasulullah dan sahabatnya khalifah yang angkat kemudian disambung nang di bawahnya, semua agama kuat dulu, baru mencapai derajat atau pangkat. Jadi dasarnya agama. Lalu pangkatnya itu digunakan gasan memperjuangkan agama. Dalam hancur awak, asal agama nang lantar itu orang bahaya. Lamun nang anak cucu nang wayah ini, biar hancur agama asal dapat duit. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat, Nabi Musa lawan Nabi Harun disuruh Allah Ta'ala maju membojok lawan Fir'aun supaya mau mengerti ma'rifat akan Allah. Kata Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun nyawa unda perintah berangkat mendatangi Fir'aun. Inya sudah limpat zalimnya. Faqula lahu qawlan layyinan, maka caranya nyawa bapandar itu adalah lunak dan lembut, jangan keras. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Siapa tahu inya itu sadar, siapa tahu inya itu merasa takut. Di ayat lain Tuhan menyatakan, ujar Nabi Musa, ya Allah, maaf, ulun kada tahu bapandar lawan Fir'aun, bukan takutan, karena ulun ini kurang bagus bapandar. Nang paling bagus bapandar adalah dang sanak ulun Harun. Wa afsahu minni lisana fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Harun jaga nang bapandar. Coba ini peraturan. Jadi kalau hendak bapandar di masyarakat, baik jadi imam, baik tukang doa dan selainnya, fasih dulu membaca huruf. Kalau nang kurang fasih, lihat Nabi Musa tahu diri mundur. Supaya fasih, karena itu bisa diusahakan, belajar. Oleh sebab itu, kalau kita ambil kias di dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Paling bagus daripada kamu umatku, orang yang belajar Quran, man ta'allama al-Qur'an. Ta'allama itu asalnya ya ta'allamu, ya kalau. Ya kalau ta'allama, ya kan? Orang yang belajar Quran wa'allamah dan malajarkan. Coba lihat, belajar dan malajarkan. Karena ada sebahagian yang malajari Quran dan sorongnya kada belajar lagi. Di sini sudah separuh sombongnya. Sudah jadi guru Quran kada mau lagi jadi murid Quran juga. Padahal bagus banget. Sebahagian waktu jadi murid, belajar lawan guru nang bagus lagi pada sorong, sebahagian waktu melajari lawan orang. Karena pasti ada kekurangannya, menyambat roka, ilatnya kada begantar, menyambat wayangka, luput atau kada sempurna. Jadi ain ma'du menyambat dalka
jadi separuh dot, bukan sempurna dotnya, separuh aja. Maghdubi alaihim waladdallin, separuh aja itu istitolahnya separuh ilah, kada kepanjangan pinggir nomor sebelahnya. Jadi guru sudah Quran, tapi kada mau lagi jadi murid, separuh sombong. Sedangkan menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi. Ada yang sombongnya lagi, kalau sudah murid tidak boleh keluar siang malam, di rumah aja, artinya di sekolahan aja. Kalau boleh keluar, kada boleh lalu keluar. Artinya menganggap bahwa dirinya itu sanggup mengajar semuanyaan agama. Buktinya ditahan muridnya keluar belajar. Sedangkan al-hikmah dhalatul mu'min haitsuma wajadaha aqadaha. Ilmu itu adalah benda orang beriman nang kehilangan, nang kececeran. Di mana adanya, inya ambil. Jadi dikunci. Itu pun separuh sombong. Macam apa hendak dapat berkat ilmu, apalagi bakarana, lamun sudah nang pemimpinnya setengah sombong. Ini semua akibat kadada Syekh Murabbi Mursyid. Belum lagi dipimpin Syekh Murabbi Mursyid, sudah menjadi kepala pesantren. Belum lagi bisi Murabbi Mursyid, sudah menjadi kepala guru dan sebagainya. Jadi istilahnya kada pengawas, lalu sampai bertanya. Ya mudah-mudahan segala kata-kata hikmah yang kita sampaikan tadi menjadi renungan kita setiap masa. Sambungan daripada hikam tadi lagi. Walam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaih. Allah tidak mendapatkan seseorang kepada waliullah kecuali orang yang didapatkan kepada wali itu bakal jadi wali juga. Siang berdapat, malam berdapat. Mahadangi isuk rasa lawas benar. Limbahnya isuk menghadapi kena malam, rasa lawas benar. Anak berdapat, anak lain tak berdapat. Itu cagar jadi wali juga. Lamun nang sudah cungkung wali, dikiau pulang supaya datang beelang pada hakun. Diundang pulang makan beimbe. Haur aja, ulun ada tamu urusan tentang. Dasarnya dasar kada mau, walaupun darah dagingnya atau ular. Dasar hendak luput juga. Alhamdulillah, padlan anak marinaku acil titik mau meneruskan kitab sampai untuk mendanyakan di Darussalam. Padli anak marinaku juga meneruskan juga. Emrani anak marinaku juga. Alhamdulillah. Jadi nang dalam kubur itu tah, insya Allah lapang aja melihat sikung barang anak.
Nang mengikuti kitab ini, kadang mengikuti linggis saja. Jangankan anak nang berpengetahuan agama, orang di sininan itu tak pengetahuan agama ada terlebih ya. Ya. Pinaka inuman dengar ada ditakuni oleh nang bini. Kenapa ikam pinaka imungan benar? Ujar nang laki, aku bang batakon ikam pinaka imungan benar kenapa? Ikam dulu. Kalau sembunyian kan ini. Ayo nah, kita bertulis saja. Lalu berdua menulis sekalinya banyak karena orang menjadi hendak mengambil laki lawan menantu kita. Sekalinya kita ampun anak, kawin lawan anak kita. Sama tulisannya berdua nang bini laki sama. Bari bapak begawi ya, bilang kita jangan kalau pulang olehan pulang anak bini olehan pulang nang wali juga pulang menantu kalau sekalinya mati berdua. Wassalam. Muntakan nang sekalian sebutingnya sakit banget. Gembira laki bini, kenapa? Karena kita berminantu anak. Ada kisah Amir. Ini bukan Habib, Amir Arab biasa aja Badawi. Bes nang gana, itu kan kamu melihat kalau lagi ke Madinah, ke Mekah itu gana, kalau besnya panjang lawak, tinggi ya kalau, no, buritnya membuka kalau, bamatkan jadi, sekira diangkat kan, supir itu asik bernyanyinya di muka. Isinya namanya bini-bini hanyar beranak sekong kan anum tah ya lah duduk di tengah-tengah orang penakut udah hendak para supir membatalkan supir kalau tidak supirnya mata kalain cuma nyindir supir terajin jaga atau jangan bakal beginian duduk hadinya pak ini kada menyindir penyanyataan aja. Maafirlah, jangan sempat menurunkan bala di Indonesia. Naik amin, tinggi tapi bersalawar kagak di dalam. Tangan baju panjang pada tangannya. Ini kayak itu ciri khasnya orang jadi tokek. Jadi nang bini-bini tadi melihat ada anak Tuhan ini, arah Tuhan ini ada. Tapi kira-kira jangan begini orang Tuhan ini kita pakai juga aman aja. Sudah biarkan kadang udah turun pada bedes ya. Jalan bedes, menangis anaknya. Disapunya kayak apa? Disapu minyak cap celang, disapu minyak celon. Dan macam-macam kadang mau juga sampai sudah pak dikeluarkan nenek lalu sampai menangis kelaparan mbak sudah menyusu kanyang taburi gaya ikan juga kalau banyak kekanyangan tadi makan taburing di sini tabengkok sangkan paham barang dengarkan sekalinya ngantok tungarannya urang tuha main tambunyi mudah umanya si bini-bini kauyuhan jalan jauh kalau Makkah Madinah taguring juga kalapasan si anak menangelon pentel benimisan pentelnya si aminan Tuhan ini melihat lu memarah ya mangunyun sa sengot kan tahu ya kalau sengot amin putih sa sengot karena banyak kusuk bangun umanya kan anak hamuk barah namanya hamuk ujar amin kada
Kadang kan apa tai kadang. Mbak tuh kenapa dia kesengot? Jawaban kami. Timbang-timbang mubadir. Aku terserah ikan majan dengan kesani musahadahnya kemana terserah. Kita belajar tauhid, jangan kalahin mustika asal kita, jangan hendak di patangan. Lagi kah? Banyak kesami. Timbang mubadir. Masuk pada pembicaraan kita disuruh di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita menyembah Allah. Arti menyembah itu mengarja suruh, menjauhi larangannya, luar dan dalam. Tapi mengenal dulu lawan yang disambah, hanya menyembah bujur jualan. Kurang tak hendak memberi salam bupati, tahu loh bupati dulu. Jadi lalu ke situ, bupatinya di situ misalnya, maka adalah yang mulia Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Banjarmasin, Guru Haji Abdul Muin dalam pagar. Ya kita mulai nih kita nenek guru-guruan jadi bupati, jadi DPR, jadi gubernur, jadi panglima, jadi kapolda, jadi kapolres, jadi kepala kodim, guru-guruan caranya. Aku raja lah. Oleh sebab itu belajar menembak dulu. Kalau bisa menembak dia apa? Mencapai pistol gugur. Kalau dicoba menjadi guru kurang jadi pejabat berataan guru ros. Rutinan mau juga, anunya korupsinya bertambah. Mbak orang tahu kan pada boleh. Iman dan takwa. Kenapa ini? Asabara. Ngalih duduk. Coba sebutin kan. Kita belajar tauhidul af'al, wahdaniyat fil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah khaliqu kulli syai'in. Lalu sudah yakin bahwasanya nang lain daripada zat Allah itu sama lawan mati. Bagarak kada kawa, badiam kada kawa. Apalagi mendiamakan bagarak akan bagarak solongonan ya kada kawa, badiam solongonan. Apalagi manggarak akan mendiamakan kada kawa. Yakin nang ini, yakin. Nyaman nang hidup. Ujar orang sekarang kada ada beban, kada ada beban. Coba lamunnya kada kaya itu. Hanya hujan hari kaya tadi, nah hujan hari. Ya kalau kada usah dulu hujan, yakin-yakin aja pukul 10. Di hati ini ada di usah. Apalagi nang di bawah usah. Kada beganangan lalu jar Mikael. Aku di rumah tadi bebayah anak turun ke darau hujan dan sanakku Haji Rahmah. Napak aja Joko biar tugas Mikael dulu, Jibril kena peduli. Jibril kan membawa wahyu kalau dia aja tugas Mikael sekalinya sampai kemari baru menduduk. Mikael mundur sudah. Nah ini Jibril kepalanya, Mikael di bawah. Yang secoret saja loh, nang bintang 4. Dulu teman karakun bantung mulut makanan bantung makanan berpanderan berokokan
Di antaranya Haji Yani, arwah Haji Yani. Kalau ke Selong jauh, kalau kurang bersepeda aja. Sepeda nomor injak kan. Kadang istri saya minta berikan bebek sama saya. Saya juga banyak punya bebek. Bebek saya hebat, ada punya mesin, punya gigi. Bisa bertelur enggak? Lain pahaman, nang ini bebek Yamaha, nang ini bebek titik. Nah, kalau bisa nyambung. Itu iklan orang berjual Yamaha. Ada yang di mata pun ini layan. Kalau sakit kepala, minum bodrek. Nah, ini kacamatanya. Kacamata Dedi Yusuf. Aduh, mau berusuk dikirakan hendak juga. Majar pulang. Kayak ini. Apabila ingat Allah lakukan ma ta'malun, kata apa? Hanya yang didapati di dalam garap dan diam adalah pengrasaan. Rasa digarapakan orang, rasa didiamakan orang, itu yang didapat rasa. Perasaan kan mulai di ujung rambut sampai di ujung kuku. Nang urang menggarakakan makan kurang. Lalu supan bata tagih. Amunnya kata itu rasa inya membaca Jawa Katil ya menargih. Tuhan ya. Udah setahun kami membaca Jawa Katil, kenapa belum pergi aja? Apikah Andika aja? Apikah Andika? Minta. Atau berdustakah Nabi? Kan ujar Nabi ya kalau suratul Waqiah, surah napa Sugih. Untuk Allah kisahnya pulang kejadian ada orang namanya laki-laki Sugih. Bisi anak ampatikum bujang-bujang dini-dini. Balum ada yang kawinnya. Habis duit dibariakannya, disedekahkannya lenang Sugih ini. Ujar pula warga dan kawanan, apa dihabiskan? Anak ikam ini kan bini-bini keluar rumah bercari supan, apalagi bujang. Kalau tidak sangkan orang anak mendagang makan buruk. Jadi ujar yang abahnya ini, abah si bini-bini ini, aku sudah ada dilajari Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkan idza waqatil waqi'ah lam yusibhu fafatun abada, kada bisa ditimpa oleh kefakiran selama-lamanya. Anakku nang keempat itu hafal sudah surah idza waqatil sesurahan, harinya membaca lagi hafal. Jadi aku pada pegadang lagi nasib anakku itu pasti kurangnya pada susah. Ya, aku jadi wani membariakan duit nih, habis dibariakan berataan. Jika hendak mencoba bagus ya. Kalau tidak habis lalu. Lima pala menang anak nanti ijawa kehatir, ijawa kehatir, ijawa kehatir, ijawa kehatir. Kada bujur bacaan lima usul dia. Membacaan nangka itu mereka ingin bertukar telinga. Mati dengan habis umur sekalinya beimbe kawin keempatnya, lakinya orang sugih berata. Kamu laki sugih apa? Pada senang bini makan daging terus yang malam pada tulangnya lagi. Mentakan ikan ini iwak undang kape menggunakan ra'aitu sama kata hatta ra'saha wa buntutaha. Ayo kepala lawan buntutnya mencari undang kape. Napa ikan dah? Ada kalau kesana
undang pape aja sudah kalau kita kan mam apa hari ini kita di waktu makan undang pape aja bilang hapus dia aja bapak atiknya 1 juta undang dari duit om tadi kenapa jadi undang pape itu kan ya kalau undang galah di Bandung ramanya kancang iya kagak hah lombok perawit nah cacak ditawing kan cacak ditawing lagi ya cacak ditawing lagi belepah bisa ada mulai mencari undang galah nang bebanam di ganang-ganang perguruan mana menyawa jangan abang ketemot guru makaan cilik maka malah jari seumur hidup seorang makan nyaman-nyaman guru makaan ganang-ganang Rasulullah yang tidak seorang jadi nyaman-nyaman ganang saja yang bahari lah kepada anak makan ke berdoa arwah khususan Rasulullah SAW ya kan hanya Rasulullah hanya makan tolong bahari itu artinya sudah barang pahalanya barang dikirim kepada Nabi nang kanyangnya taruh sorong lagi ini ada kesa tutup ya nggak tonton makan hapus ya nggak ada ingat lagi lawan yang dari Nabi asalnya dari nur Nabi lurungnya ingat lagi ngali ya kalau dipikirkan manusia ini maka bapak dah pintar pulang nang bungu-bungu itu bapak dah pintar buktinya kada mengaji kalau orang kada mengaji itu kan bapak dah pintar ajaib dan ganjil nyaman banyak perasaannya kalau orang masuk wahidul af'al itu nyaman ibadat itu kada bercampur lalu lawan kita itu kada bercampur lawan kita kada misalnya tuyuh pangga itu kan perasaan ngaran manusia a'rad basyariyah pasti ada Nabi Muhammad dia mengambil batu mengandak kaparut merasa aja kalau lapar nah ngaran manusia cara tadi akibat darah kurang dah drop turun 120 per 80 lalu lemas artinya lemah urat lawan mau dokter Surabaya ada tahu rupanya atau dibiarkannya aja nang darah turunnya dimapa dikurangkan minum penurun darahnya atau tambahi lagi ada yang ngaran dokternya di Surabaya namanya Nanggaring di sini ngalih ya urusannya Nanggaring bisa kumpul nang mau obat di Surabaya ngalih ya nang nyaman mana dokternya di hija awak umpat mengaji pulang nyaman mana lah jadi tahu persis dah apa yang terjadi. Kalau memang kita tahu bujur manfaat daripada seorang ulama Allah, apapun kita lakukan demi tiada. Iya toh. Kalau tahu bujur manfaatnya apapun dilakukan. Kalau bisa hilang di otak banyak ada masalah pakai ini nah ingat dong ngurusin alit muntung sini ngurusin alit gimana kan berjalan-jalan itu kelas kambing jadi malu kalau orang kita tak kawal kambing tuyuh yang buang tahinya aja
di hidung bau tahinya, bau kambingnya, maka sorong bakal lawan bubuhan kambing, ngalir. Nang sorong kada berduit, kambing kada tahu.